Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Nehemia 1 ayat yang ke-11. Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku juru minuman raja. Rencana besar Allah. Nehemia 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Doa Nehemia. Dan ayat yang kita baca tadi, ayat 11, ketika Nehemia berdoa, di akhir doanya atau di akhir tulisannya, Nehemia memberikan keterangan, ketika itu aku juru minuman raja. Apa pentingnya Nehemia memberi keterangan ini? Saudara, ini penting sekali. Ketika itu Nehemia menjadi juru minuman raja. Apakah juru minuman raja itu seperti juru parkir, juru tulis, juru baca, dan juru-juru yang lain? Ini adalah satu jabatan yang sangat tinggi, yaitu juru minuman raja. Artinya, keselamatan raja dan tamu-tamu raja ditentukan oleh Nehemia. Seandainya Nehemia ingin meracuni raja, maka dengan mudah dia akan meracuni raja. Memangnya rajanya siapa? Rajanya adalah Raja Artasasta, raja kerajaan Persia. Kerajaan Persia pada waktu itu adalah kerajaan adidaya, kerajaan adikuasa, kerajaan yang sangat berkuasa. Kalau pada saat ini mungkin seperti Amerika Serikat. Tetapi yang harus kita ingat adalah negara Persia pada waktu itu sedang menjajah negara Israel. Dan Nehemia ini dibawa ke Persia sebagai orang-orang buangan. Tetapi justru di sana dia mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Dia menjadi juru minuman raja. Di zaman apapun tidak mudah untuk bertemu dengan seorang raja. Tetapi Nehemia, dia bisa bertemu dengan raja setiap saat karena dia adalah juru minuman raja. Berarti di sini saudara-saudara, Nehemia ini memiliki posisi yang bagus, dia memiliki jabatan yang bagus, dan tentu dia memiliki penghasilan dan kekayaan yang juga sangat besar. Tentu di Israel atau di Yahudi, anak-anak muda Yahudi menganggap Nehemia ini sebagai pahlawan mereka. Dia menjadi idola mereka, dia menjadi legenda hidup anak-anak muda Yahudi. Tetapi saudara-saudara, sekalipun Nehemia ini kaya, sekalipun dia punya jabatan yang tinggi, punya pengaruh, dia adalah legenda hidup anak-anak muda Israel. Tetapi sepanjang itu, hidup Nehemia tidak berarti. Karena sepanjang itu, dia hidup untuk dirinya sendiri. Lalu kapan hidup Nehemia menjadi berarti? Ketika dia bertemu dengan Hanani. Ketika dia bertemu dengan sahabatnya Hanani, dia bertanya, bagaimana keadaan orang-orang yang terluput dari penawanan? Hanani lalu mengatakan, mereka hidup dengan sangat tercela. Pintu-pintu gerbang telah terbakar dan tembok Yerusalem telah runtuh. Saudara-saudara, hidup dengan tercela memiliki dua penafsiran. Yang pertama, hidup dengan tercela artinya orang-orang di sana mereka tidak lagi menyembah Allah Yahweh. Dan hidup yang tercela kedua artinya mereka dihina oleh orang-orang yang menjajah mereka, orang-orang yang ada di Israel. Mereka, Israel tidak lagi seperti ketika zaman Daud dan Salomo. Ketika itu mereka adalah bangsa yang superior, tetapi saat ini mereka menjadi bangsa yang inferior. Tembok dan pintu gerbang yang telah terbakar itu menunjukkan kekuasaan atau kekuatan satu negara. Sebuah negara pada zaman dulu yang tidak memiliki pintu gerbang dan tembok-tembok akan mudah dihancurkan oleh bangsa lain. Saudara-saudara, kalau sampai Israel dihancurkan dan hilang dari muka bumi, maka rencana besar Allah untuk menghadirkan Mesias, menghadirkan Tuhan Yesus tidak akan terjadi. Karena Tuhan Yesus atau Mesias harus hadir dari bangsa Yehuda. Saudara-saudara, apakah sesudah Nehemia mendengar kesaksian atau keterangan dari Hanani ini dia bersyukur? Biasanya kalau kita mendengar hal-hal buruk yang menimpa orang lain, kita bersyukur. Apalagi Nehemia waktu dia datang ke Persia, dia bukan datang untuk pesiar, tapi dia datang sebagai tawanan. Ketika sebagai tawanan, mereka mengalami penderitaan. Tetapi setelah mendengar bahwa orang-orang di sana lebih menderita, seharusnya Nehemia bersyukur, bukan? Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Nehemia. Nehemia justru berkabung dan dia berdoa untuk bangsanya. Dia berdoa kepada Tuhan untuk bisa mendapatkan izin dari raja untuk kembali ke Yerusalem, untuk membangun kembali pintu gerbang dan tembok-tembok kota. Saudara-saudara, inilah saatnya hidup Nehemia mulai bermakna. Inilah saatnya hidup Nehemia mulai berarti di hadapan Allah, yaitu ketika Nehemia mulai mengaitkan dirinya dengan grand plan Allah atau rencana besar Allah. Saudara-saudara,
Bagaimana dengan kita? Ingat saudara, sehebat apapun saudara, seterkenal apapun saudara, selegend apapun saudara, sekaya apapun saudara, kalau saudara masih hidup untuk diri saudara sendiri, saudara tidak berarti di hadapan Allah. Karena itu saudara, jika saudara mau bermakna hidup saudara di hadapan Allah, mau berarti hidup saudara di hadapan Allah, kaitkanlah diri saudara dengan rencana besar Allah, dengan grand plan Allah, dan big narasi Allah. Maka ketika itulah hidup saudara akan berarti dan bermakna di hadapan Allah. Bagaimana hidup saudara saat ini? Apakah saudara masih hidup untuk diri saudara sendiri, atau saudara sudah mengingatkan diri dengan rencana besar Allah? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman pagi hari ini. Kami belajar dari Nehemia, bagaimana ketika dia mendapatkan kabar dari Hanani sahabatnya bahwa Yerusalem telah hancur, dan Nehemia mulai mengaitkan dirinya dengan rencana besar Allah untuk menyelamatkan bangsa Israel dan menghadirkan juru selamat, yaitu Yesus Kristus dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.